Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi jati diri, wabarakatuh. salam kehidupan. Kembali lagi bareng saya Jack dari teori tim jati diri Center Indonesia, masih barengan mentor kita Bapak Sugeng Yurinenggo. Tak bosan-bosan kita ingin menyampaikan ilmu pengetahuan yang luar biasa ini kepada masyarakat. Semoga bisa dipahami dan dimengerti serta bisa diaplikasikan sehingga bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia ini untuk mencapai yang namanya otomatisasi sukses, Pak. Begitu. Eh, Sebelum tadi kita take video, sempat ngobrol dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng nanya, Jack, siapa sih manusia yang bisa hidup sendiri di dunia ini? Bahkan kalau kita nggak bicara manusia, tapi makhluk ya. Kalau bahasa bercandanya, Tarsan aja butuh monyetnya gitu. Yang pada akhirnya ketemu jane ya, ketemu dengan pasangannya. Artinya apa? Memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial gitu. Tidak bisa sendiri sehingga pada prinsipnya saling membutuhkan. Nah, sehingga dari terjati diri menemukan bahwa pada prinsipnya manusia terdiri dari menjadi dua basic, yaitu pribadi yang menggunakan rasa sebagai parameter dan pribadi yang menggunakan pemikiran sebagai parameter. Itu sebagai dasar sekali kawan-kawan, yaitu pribadi intelektual dan profesional. Diharapkan memang antara profesional dan intelektual ini bukannya bersaing, tetapi saling melengkapi gitu. Rasa tanpa logika tidak lengkap. Logika tanpa rasa tidak. Sehingga disinilah filosofi dari teori jati diri ini, kita saling melengkapi, menciptakan harmoni bersama, ya, saling bersinergi. Begitu kawan-kawan. Lanjut lagi di video yang sekarang ini, kita akan membahas kategori jati diri 67, Pak ya? 67. 67. Kemarin terakhir kita 66 ya di video sebelumnya. 67 ini adalah pribadi dengan nama jati diri pengabdi yang memberikan petunjuk. Ya, dengan nilai fisik 6, nilai lahir 1, dengan nilai jiwa 7. Termasuk dalam kategori pribadi umum profesional. Pengguna rasa, ya, parameternya adalah rasa. Kemudian pribadi 67 ini mempunyai nilai lahir 1, di mana nilai lahir 1 kita sudah sering bahas sebelumnya, bahwa mereka yang punya nilai lahir 1 punya kapasitas keilmuan yang luar biasa, punya wadah pengetahuan, jadi kegemaran mengkaji ilmu pengetahuan luar biasa tinggi. Jadi mungkin untuk menerima kerja ini bisa lebih mudah juga teman-teman dengan pribadi dengan nilai lahir 1, Pak ya. Oke, dan nilai lahir 1 termasuk dalam konteks pribadi lahir kondisi ya. Ya. Sehingga bisa dilihat eksistensinya dari mulai awal kehidupan sampai dengan perjalanannya itu cukup signifikan ya, menanjak, gitu, eksis gitu, dalam lingkungan, di pendidikan maupun di masyarakat, gitu, ataupun di keluarga itu tampak eksis. Secara fisik nampak air mukanya lembut gitu ya, orang kondisi seperti itu kategorinya. Kemudian mempunyai speak ability di nilai jiwa, itu berarti mempunyai nilai jiwa yang 7 ya. Saya nggak bilang cerewet sih ya, tapi bisa bisa dikategorikan juga pribadi yang mempunyai nilai jiwa 7 ya, dari depan sampai sekarang ini. Pribadi 17 aja yang pendiam tapi juga punya nilai jiwa 7, cenderung senang ngomong. Sama juga dengan pribadi, apalagi untuk pribadi 67 nih misalnya, walaupun punya nilai lahir satu, yang punya ciri kediaman juga ya, walaupun berilmu tapi diam, tetapi ketika punya nilai jiwa 7 juga ada efek di pembicaraan, jadi cenderung pembicaranya juga banyak bicara gitu Pak ya. Nah, kita berharap semoga mereka yang punya nilai jiwa 7 ini pembicaranya juga bermakna, pembicaranya juga bermanfaat bagi banyak orang, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga untuk pribadi 67 ini kita rujuk untuk melakukan ekspresi 2-1. Ya. 2 dalam arti memikirkan untung rugi, 1 memakmurkan orang lain. Dalam konteks jiwa. Dalam arti pribadi yang 67 melakukan ekspresi 2-1 itu adalah melakukan aktivitas bisnis untung rugi, melakukan bentuk bidang usaha, tetapi dengan basis memakmurkan orang lain. Prakteknya, ya, yang kemarin juga sempat kita contohkan untuk pribadi dengan nilai jiwa 7, melayani dengan maksimal, melayani dengan baik.
Karena konteksnya ini dalam konteks kebendaan, ya, pribadi 67 ini adalah profesional dengan ranah kebendaan, sehingga perlu memberikan pelayanan yang terbaik, penyediaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Dalam ranahnya ini, mohon maaf. Contohnya misalnya dia seorang yang mempunyai toko, ya, atau swalayan, atau dia minimarket atau usaha-usaha yang terkait dengan fisik, dengan kebendaan, produk. Misalnya ada pelanggan yang menanyakan sesuatu yang belum ada, siapkanlah, segera siapkan. Itu beda sekali ininya, apa namanya, nanti efeknya akan beda sekali dalam kehidupan, bisa dirasakan nanti. Kemudian kita akan lanjut ke pribadi selanjutnya. Kalau tadi pribadi 67 yaitu diberi nama pengabdi yang memberikan petunjuk. Next selanjutnya di pribadi 68. Nah, 68 ini masih profesional juga karena punya nilai jiwa 8 yang mempunyai nama jati diri pengabdi yang senantiasa memperindah diri. Ingat kawan-kawan, untuk pribadi 68 ini punya nilai jiwa 2, ya. Punya nilai lahir 2, punya nilai lahir 2 sehingga humanistik, kemudian mempunyai postur tegap, ya, karena fisik 6, dan punya nilai jiwa 8 sehingga memang luas. Sudah humanistik luas, ini cenderung memang disukai oleh berbagai pihak, ya. Pribadi ini termasuk pribadi yang banyak disukai oleh berbagai orang, nampak luas, nampak menarik, ya. Kita nggak berbicara cantik secara atau tampan atau ganteng secara fisik, tetapi menarik, keluasannya menarik. Gitu. Nah, sehingga memang harus pandai menguasai diri, ya, agar tidak terjebak. Namanya orang banyak disukai banyak orang itu kan tergantung mau kebaik atau ke yang nggak baik, gitu. Tapi sehingga kita selalu merujuk untuk pribadi 68 ini untuk melakukan yang namanya 29. Apa itu 29? 2 aksi untung rugi, aksi bisnis, ya. Tidak bisa hanya diam saja menjadi seorang karyawan atau seorang yang pegawai, gitu, ya. Memang bisa gitu, dan justru seneng nih, apa namanya, bosnya, atasnya seneng karena dia rajin pasti, ya kan. Tetapi ya untuk Anda sendiri ya akan hanya begitu-begitu saja untuk perkembangannya, sehingga dirujuk mereka yang mempunyai nilai fisik 6 juga untuk membuka usaha sendiri, ya, berbisnis sendiri, gitu. Tapi dalam konteks kebendaan juga usahanya, karena nilai 8 juga adalah nilai yang sifatnya kebendaan, ya, profesional, gitu. Terus kemudian pribadi 8 itu dirujuk untuk 9, untuk menguasai diri agar tidak tereksploitasi oleh keindahan jiwanya atau tidak mengeksploitasi keindahan jiwanya. Nah, itu kawan-kawan. Pribadi 68 dirujuk untuk berekspresi 29, bisnis dan menguasai diri. Lanjut ke pribadi selanjutnya, Pak, ya. Ya. Tapi tadi perlu sampaikan juga karena pribadi 67 dengan 68 ini adalah pribadi umum profesional dengan kelahiran kondisi. Nah, sehingga dirujuk untuk berani melangkah, ya, jangan takut melangkah. Ingat sekali lagi, orang kondisi ketika dia takut untuk melangkah, down, nggak punya energi. Tapi ketika berani untuk melangkah, maka dia akan menjadi pribadi yang kuat. Gitu kawan-kawan. Kita lanjut ke pribadi selanjutnya adalah pribadi 69. Oke, ya. 69 kayak bolak-balik angkanya. 69. Tapi 69 ini memang punya kategori khusus, ya, karena pribadi 69 ini yang mempunyai basic intelektual ini adalah pribadi liberal atau pribadi khusus liberal intelektual, ya, dengan parameter adalah penglihatan dan pemikiran. Ya. Pribadi 69 ini punya kategori secara fisik, tidak perlu saya sampaikan lagi. Yang terpenting jangan tereksploitasi oleh kesiapan, kesigapannya. Karena banyak pribadi yang terjadi pribadi 6 itu saking rajinnya luar biasa sehingga mengeksploitasi dirinya sendiri tanpa sadar secara fisik. Jadi pengen terus bergerak, siap setiap saat, tapi kadang tidak memperhitungkan apa kerugian yang akan didapatkan ketika dia beraktivitas terlalu berat, misalnya secara fisik. Baik buruknya pun. Harus dipikirkan baik buruknya sebelum melangkah secara fisik. Kemudian pribadi 69 ini mempunyai nilai lahir adalah 3, ya. 6, 3, 9 itu konstruksi dari rumusannya. Fisik 6, nilai lahir 3, kemudian nilai jiwa 9. Lahir 3, nilai jiwa 3 berarti mempunyai sensor-sensor spiritual yang kuat, ya. Jadi mempunyai kecenderungan atau
bukan hanya sugesti kepercayaan, tetapi memang punya sensor yang kuat, sensor mistikal atau spiritual yang kuat dibandingkan dengan pribadi-pribadi yang lain. Nah, sehingga kadang-kala mempunyai kecenderungan terhadap hal-hal yang sifatnya spiritual. Kemudian untuk pribadi 69 ini dengan rujukan dengan teori jati diri perlu melakukan yang namanya ekspresi 28. Kenapa? Gitu kan? Karena pribadi dengan nilai jiwa 9 ini mempunyai penampakan nampak arogan, ya. Mungkin secara bicara sinis, ya. Tampak sinis tampak ya, saya nggak bicara sinis. Saya yakin kawan-kawan baik semua, tidak ada yang punya niatan buruk untuk sombong dan sejenisnya. Tetapi kecenderungannya memang pribadi intelektual itu nampak kelihatan temperamental, nampak angkuh, walaupun sebenarnya enggak gitu. Makanya ya kita perlu juga Pak menyampaikan kenalilah orang-orang intelektual lebih, karena jangan melihat nampak sombong. Don't judge a book by a cover gitu. Jadi, jangan hanya menjustifikasi sebuah buku hanya dari covernya. Covernya tampak temperamental, mungkin secara pembicaraan tampak arogan, tetapi sebenarnya lembut gitu. Bisa jadi seperti itu kawan-kawan, tak kenal maka tak sayang. Untuk pribadi 69 yang dinamakan secara jati diri adalah pengabdi yang menguasai, kita beri rujukan untuk melakukan ekspresi 28. Apa sih 28 itu? 2 berarti memikirkan untung rugi ketika akan melangkah, ya. Jangan asal melangkah atau saking siapnya melangkah. Jangan hanya siap-siap saja, tetapi pikirkan untung rugi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk nilai jiwanya 9 diberikan rujukan ekspresi melakukan 88 itu apa? Memperindah jiwa, melembutkan tutur kata, menyantunkan diri, ya, menjadi lebih santun. Kemudian tutur katanya dibikin lebih lembut, gitu. Tidak kaku, tidak sikapnya ya perlu diperlembut. Ketika itu dilakukan, maka otomatisasi sukses akan menghampiri Anda, pribadi 69. Dan seperti halnya teman-teman yang lain, kita di episode-episode ini tidak terlalu banyak mengupas habis per satu jati diri, karena akan sangat panjang sekali sebenarnya. Satu jati diri aja mungkin bisa 2-3 jam kalau kita kupas per satu jati dirinya. Nah, itu kawan-kawan nanti bisa konsultasi ke kami, atau bisa nanti membaca buku kami, atau nanti tunggu website kami, ya. Itu akan ada beberapa rujukan yang lebih panjang meskipun tidak lengkap, karena banyak hal-hal yang mungkin tidak etis untuk disampaikan kepada umum secara umum, ya. Mungkin bisa disampaikan secara pribadi terkait dengan detil-detil permasalahan atau detil-detil potensi yang memang tidak seyogianya disampaikan secara umum melalui video seperti ini atau melalui tulisan, tapi bisa lebih ke person by person, ya, ke perorangan. Mungkin itu dulu Pak Sugeng, di edisi kita udah sampai di 69 nih, pribadi khusus liberal intelektual. Kawan-kawan intelektual selalu kita berikan support, semangat untuk bisa belajar bagaimana menyampaikan apa yang kawan-kawan intelektual pikirkan, agar supaya apa? Agar lingkungan dan semua pihak bisa lebih mengenal Anda sebenarnya orang baik. Tapi kadang dilihat temperamental, kadang dilihat arogan, kadang dilihat, meskipun pribadi 9 memang punya dasar arogansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pribadi yang lain. Sementara itu dulu kawan-kawan, saya Jack masih dengan Pak Sugeng. Kita akan lanjut ke video-video selanjutnya. Jangan lupa tonton sampai habis lah setiap video kita Pak, ya. Kemudian subscribe, jangan lupa, yang belum subscribe like, kemudian komen kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa share juga ke kawan-kawan yang lain, ya, ke saudara yang lain. Oke, gitu. Salam jati diri, salam kehidupan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.